Salam dan bahagia anak-anak Indonesia yang hebat. Hari ini bertemu dengan Ibu. Kali ini kita akan belajar sifat komutatif, asosiatif, dan distributif pada operasi hitung. Saya slideshow dahulu. Yang pertama adalah sifat komutatif, dengan nama lainnya adalah pertukaran. Pertukaran itu bagaimana? Nanti kita lihat bersama. Di sini ada rumus dari sifat komutatif penjumlahan, yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A sama dengan C. Keterangan A dan B sama dengan bilangan operasi hitungnya. C adalah hasil dari operasi hitung penjumlahan. Kita lihat contoh. Misalkan kita punya bilangan 2 ditambah 4 sama dengan 4 ditambah 2. Kita cek 2 ditambah 4 hasilnya kan 6. Sedangkan 4 ditambah 2 hasilnya juga 6. Ini yang dinamakan sifat komutatif. 3 ditambah 5 apakah sama dengan 5 ditambah 3? Kita cek 3 ditambah 5 hasilnya 8. Sedangkan 5 ditambah 3 sama dengan 8. Ini salah satu bentuk contoh dari sifat komutatif. Kita lanjut yang kedua, yaitu sifat komutatif dalam operasi hitung perkalian. Sekarang kita lihat kalau di perkalian, rumusnya adalah A kali B sama dengan B kali A, yaitu sama dengan C, dengan keterangan A dan B adalah bilangan yang dioperasikan, C adalah hasil operasi hitung perkalian. Contohnya, 2 dikalikan 4 sama dengan 4 dikalikan 2, sama dengan 8. Sebaliknya yang kedua, 3 dikalikan 5 sama dengan 5 dikalikan dengan 3, yaitu 15. Jadi kalau 3 kali 5 hasilnya adalah 15. Kemudian kalau kita tukar, 5-nya kita letakkan di depan, 5 dikalikan 3 hasilnya juga 15. Kita lanjut sifat asosiatif. Sifat asosiatif nama lainnya adalah pengelompokan. Kita lihat beberapa contoh. Contoh sifat asosiatif secara sederhana digambarkan seperti berikut ini. Kita punya bilangan A ditambah B ditambah C sama dengan dalam kurung A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C di dalam kurung sama dengan D. Jadi A ditambah B ini kita kurung dahulu, kita selesaikan dulu. Sedangkan di kedua ini yang kita selesaikan dulu adalah B ditambah C. Hasilnya sama ini anak-anak, hasilnya D. Atau sekarang kalau perkalian A kali B kali C sama dengan dalam kurung A kali B dikalikan C sama dengan A kali B kali C dalam kurung sama dengan D. Jadi hasilnya nanti sama ya, sama-sama D. Kita lanjut. Slide yang ke-7. Kita lihat contohnya. Anak-anak ya. Ulang. Pada sifat asosiatif, Bu Sri tidak memberi contoh sifat asosiatifnya di sini. Nanti kita tambahkan ya di video berikutnya ya. Nah, ini. Jadi
mau kita tuliskan ya, misalkan di sini 2 ditambah 3 ditambah 5. Maka 2 ditambah 3-nya kita selesaikan dahulu. Kemudian ditambah 5. Sedangkan pada yang kedua, 3 ditambah 5 kita selesaikan dulu. Lalu ditambah dengan 2. Nanti hasilnya sama. Kita lanjut sifat yang berikutnya, yaitu sifat distributif atau nama lainnya penyebaran. Sifat distributif dapat dirumuskan sebagai berikut. A kali B ditambah C sama dengan, di sini B ditambah C-nya di dalam kurung, sama dengan dalam kurung A kali B ditambah dalam kurung A kali C. Nanti hasilnya sama ini. Rumus di atas disebut distributif perkalian terhadap penjumlahan. A adalah bilangan yang didistribusikan, B dan C adalah bilangan yang dikelompokkan. Kemudian D adalah hasil dari operasi hitung tersebut. Kita lanjutkan contohnya. Ini sama ya. Nah, ini misalkan 5 kali 3 tambah 4 dalam kurung sama dengan, kita bentuk sifat distributif yaitu 5 kali 3 ditambah 5 kali 4. Jadi kalau kita ingat-ingat anak-anak, 5 dikalikan 3 sini, kemudian 5 dikalikan dengan 4. Kemudian cara menghitungnya untuk yang atas ini, contoh yang di atas, yang sebelah kanan kita hitung. 5 dikalikan 3 hasilnya adalah 15, kemudian 5 dikalikan 4 hasilnya adalah 20. Setelah itu kita jumlah menghasilkan 35. Kalau kita mau ngitung yang sebelah kiri sekarang, yaitu 3 ditambah 4, kan ini ada kurungnya, maka di sini kita kalikan dahulu. Kita tambah dulu, yaitu 7. 5 kali 7 hasilnya 35. Sama ya. Nanti kalau ada soal, kalian tinggal milih mudah yang mana menurut kalian. Mudah yang atas atau yang bawah. Sehingga kalau disuruh merubah sifat distributif, nanti kita lihat beberapa di latihan soal ya. Kita cari mana sih Bu yang mudah itu. Nah, kita coba nanti ya. Lanjut. Nah, ini kalau pengurangan, distributif perkalian terhadap pengurangan. Sifat distributif perkalian terhadap operasi pengurangan dapat dirumuskan sebagai berikut. A kali dalam kurung B dikurangi C sama dengan A kali B dalam kurung dikurangi A kali C dalam kurung. Jadi di sini A kalikan dengan B, kemudian A dikalikan dengan C. Kalau di sini operasinya dikurangi, maka di kedua ini juga dikurangi. Atau lasernya kok jalan-jalan, nggak usah pakai laser ya, biar mudah ya. Saya ulang, A kali B, kemudian A kali C. Kemudian penghubungnya ini plus, penghubungnya adalah min, karena adalah negatif atau pengurangan. Kalau ditulis ada kali, di sini A kali B dikurangi A kali C. Seandainya kalian tidak ada kalinya boleh AB min AC. Begitu juga boleh. Kita lihat contoh pengurangannya. 5 kali 3 dikurangi 4. Dengan sifat distributif sama dengan 5 kali 3 dikurangi 5 kali 4. Ini tulisannya ya. Boleh dikasih kurung. Kemudian dikurangi, ini sudah dikasih kurung. Kenapa? Kalau tidak dikasih kurung nanti rancu, nak. Di sini ada dikurangi, kemudian di sini ada 5. Kalau nggak diberi kurung lebih sulit di sini. Sehingga kita membedakan operasinya antara negatif, kemudian ini 5, kemudian di sini kali 4. Kalau nggak diberi kurung maka nanti
untuk mengerjakannya lebih sulit atau salah memang kalau dari sifatnya distributif. Begitu ya. Sehingga yang ada kurung kita kalikan dulu. 5 kali 3 yaitu 15. Dikurangi 5 kali 4 adalah 20. 15 dikurangi 20 sama dengan negatif 5. Ini sama dengan 5 dikurangi 3 dikurangi 4. 3 dikurangi 4 dikasih kurung dulu ya, karena sifat distributifnya sama dengan, ini kita hitung dahulu, 3 dikurangi 4, yaitu negatif 1. Kemudian, 5 dikalikan negatif 1 sama dengan negatif 5. Nah, kita sama kan? Dari sifat ini adalah contoh dari sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Sekarang kita lihat sifat komutatif pada pengurangan. Apakah berlaku? Sifat komutatif pada pengurangan kita lihat di contoh yang ke-1 ini. Kita pelajari anak-anak. Misalkan kita punya 2 dikurangi 4. Apakah sama dengan 4 dikurangi 2? Yang kedua, 3 dikurangi 5. Apakah sama dengan 5 dikurangi 3? Kita cek ya. 2 dikurangi 4 sama dengan negatif 2. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Ternyata hasilnya tidak sama. Jadi, 2 dikurangi 4 tidak sama dengan 4 dikurangi 2. Karena itu sifat komutatif tidak berlaku pada pengurangan. Lanjut, yang ke-14. 3 dikurangi 5, kita hitung negatif 2. 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Jadi 3 dikurangi 5 tidak sama dengan 5 dikurangi 3. Sekarang kita lihat untuk pembagian. Nah, untuk pembagian, tugas buat kalian sayang, nanti kamu selidiki apakah pada operasi pembagian berlaku sifat komutatif, yaitu 10 dibagi 5 sama dengan 5 dibagi 10. Silakan dicoba. Selamat berjumpa lagi di lain kali ya. Nanti anak-anak yang di sekolah dengan Ibu, besok ini kita diskusikan bersama. Sekian anak-anak, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Kita lihat anak-anak yang bagian contoh pada distributif perkalian terhadap pengurangan. Nah, yang tadi, kalau yang di depan tadi, Bu Sri menyampaikan bahwa untuk 5 kali kurung 3 dikurangi 4 sama dengan dalam kurung 5 kali 3 dikurangi 5 kali 4. Ini sebenarnya kalau tidak diberi kurung tidak apa-apa, nah, rawat ya. Kenapa? Seandainya kamu nulisnya 5 kali 3 dikurangi 5 kali 4, gitu boleh. Kenapa kok boleh? Karena operasi perkalian dengan pengurangan itu harus, yang perkalian harus dikerjakan dulu. Jadi walaupun ada kurung, tidak ada kurung, kalian harus sudah ngerti bahwa dahulu di sekolah dasar untuk perkalian dan pengurangan. Jadi perkalian harus kerja dulu. Begitu ya. 5 dikurangi 3 sama dengan 5 dikurangi 3. 5 dikali 3 dikurangi 5 dikali 4. Itu saja rawat dari Ibu Sri ya. Boleh kurung, boleh tidak. Nanti hasilnya akan sama. Terima kasih. Selamat belajar.